Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rengga Maulana. Saya dari mahasiswa Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan membahas tentang kondisi dan tren digital marketing di Indonesia, analisis e-commerce, UMKM, dan media sosial. Baik, e-commerce dan marketplace merupakan senjata ampuh di zaman sekarang di mana era globalisasi di mana antara batas antara dunia nyata dan dunia yang maya itu semakin tipis. Para pelaku usaha dipaksa atau dituntut untuk lebih memanfaatkan internet dan teknologi untuk dapat mengembangkan usaha mereka. Sekarang muncul juga namanya UMKM digital, social commerce, dan juga super app dan layanan on demand, di mana aplikasi-aplikasi ini bisa memfasilitasi jutaan pelaku usaha untuk masuk ke ekosistem digital. Mari kita lihat data e-commerce Indonesia dari data kata data. E-commerce menyumbang porsi terbesar ekonomi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, terbukti dari 2022 sampai 2025 dari yang awalnya di bawah 100 menjadi di atas 100. UMKM menjadi pendorong utama pertumbuhan marketplace. Kalau kita lihat performa marketplace di Indonesia itu pada dua brand ini antara Tokopedia versus Shopee. Shopee dan Tokopedia merupakan dua marketplace yang konsisten menjadi marketplace dengan traffic tertinggi di Indonesia. Kalau Shopee itu unggul dalam fitur live shoppingnya dan promosi yang agresif, sedangkan Tokopedia itu justru kuat pada ekosistem GoTo dan basis seller lokal. Proses yang keduanya semakin mendorong inovasi digital marketing di Indonesia. Namun, kita lihat fenomena marketplace di Indonesia sekarang ini, sepertinya banyak pelaku usaha yang masih belum siap untuk menyesuaikan diri ke marketplace online ya. Jadi ketika dulu ada kasus atau berita tentang Tanah Abang versus TikTok gitu. Jadi sekarang TikTok lebih dibatasi oleh pemerintah, tidak bisa menjual live shopping lagi gitu. Jadi untuk mendongkrak usaha-usaha di Indonesia melalui marketplace gitu. Seperti di Kompas ini, pedagang Tanah Abang keluhkan harga di TikTok Shop jauh lebih murah. Kemudian live shopping, racun pembunuh bisnis retail offline. Kemudian kita akan melihat peran UMKM dalam ekonomi digital Indonesia, bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Waktu kita lihat waktu pandemi COVID kemarin, ternyata Indonesia masih mampu tumbuh gitu, dikala negara-negara lain seperti USA, China, Eropa itu sedang terjadi resesi atau depresi ekonomi ya, kita masih mampu bertahan gitu, pemulihannya cenderung lebih cepat daripada negara-negara mereka karena kita didukung oleh ekonomi ekonomi dari UMKM yang semakin tumbuh gitu. Insentif-insentif dari pemerintah dan juga bantuan-bantuan permodalan dari pemerintah mampu mendorong produktivitas UMKM sehingga mampu bertahan di tengah era pandemi COVID-19. Marketplace mempercepat digitalisasi jutaan pelaku UMKM gitu. Tantangan utamanya tentu ada literasi digital yang masih belum melek seluruh UMKM di Indonesia. Logistik juga menjadi kendala karena Indonesia ini negara kepulauan gitu. Misal ada eh, pelaku UMKM dari Sulawesi, kemudian ada yang pembelinya dari Sumatera, itu akan menimbulkan biaya logistik yang sangat tinggi gitu. Kemudian ada persaingan harga di sana, jadi UMKM dipaksa untuk menyesuaikan harga yang lebih friendly kepada konsumen. Kemudian peluang, akses pasar nasional bahkan internasional cenderung luas gitu ya. Social commerce juga ada dan pembayaran digital jadi lebih canggih. Kita akan melihat peran media sosial. Media sosial menjadi kanal utama pemasaran digital gitu. Karena basis pengguna yang sangat besar di Indonesia, 280 juta penduduk gitu. Mereka punya sosial media yang begitu banyak gitu, kadang satu orang dua akun atau tiga akun gitu ya, untuk mendukung interaksi real time dengan konsumen gitu. Bisa melalui video pendek, live shopping, influencer marketing gitu ya. Kemudian digital marketing memiliki berbagai peluang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih sangat besar potensinya, jadi harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Kedua, pemanfaatan AI dan otomatisasi pemasaran gitu. Jadi sekarang AI ini sudah semakin canggih, ada ChatGPT, ada Gemini dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin melakukan UMKM menggunakan AI ini untuk mendorong pemasaran yang lebih efektif. Kemudian personalisasi berbasis data pelanggan, perkembangan omni-channel marketing, dan munculnya social commerce dan live shopping.
Sedangkan ada beberapa tantangan, yaitu persaingan marketplace yang semakin ketat, perubahan algoritma platform digital, literasi digital UMKM yang belum merata di seluruh Indonesia, terus kemudian ada isu privasi dan keamanan data gitu ya, terutama untuk konsumen gitu, mereka harus dijaga kerahasiaan datanya. Kemudian masih menurunnya kepercayaan terhadap konten yang tidak otentik. Nah, oleh karena itu, strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk konten marketing yaitu yang pertama, video pendek. Itu menjadi format yang paling efektif. Karena konsumen cenderung lebih bosan ketika videonya panjang ya dan terlalu melebar kemana-mana. Jadi, lebih bagus videonya pendek namun mengena gitu, efektif. Kemudian konten tuh lebih otentik sehingga dipercaya oleh konsumen. Kemudian micro-influencer yang semakin diminati oleh brand karena influencer ini dapat mengenalkan produk-produk atau brand ke masyarakat gitu ya. Kemudian komunitas yang berbasis konten yang berbasis komunitas meningkatkan engagement gitu. Jadi pelaku usaha itu sebisa mungkin untuk menjaring komunitas yang semakin luas agar meningkatkan engagement atau produk mereka. Kemudian peran analisis data yang pertama, digital marketing itu bersifat measurable, artinya dapat diukur teman-teman. Kemudian real time ya dari detik ke detik gitu, lebih nyata. Kemudian memungkinkan penerjemahan audio yang lebih presisi gitu. Jadi di media sosial tuh ada algoritma ya, jadi konsumen tuh diarahkan berdasarkan algoritma-algoritma yang ada. Kemudian membantu optimasi, optimasi kampanye pemasaran dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Dampak tren digital marketing bagi bisnis, konsumen, dan masyarakat. Bagi bisnis, jangkauan tentu semakin luas dan persaingan akan semakin meningkat gitu. Jadi akan mendorong UMKM untuk semakin inovatif. Kemudian konsumen akan memiliki banyak pengalaman dan lebih personal dan praktis sehingga banyak barang-barang yang menjadi pilihan mereka gitu ya, nggak kekurangan pilihan gitu bagi konsumen. Kemudian bagi masyarakat, tentunya percepatan transformasi ekonomi digital sehingga pertumbuhan ekonomi itu semakin merata di seluruh masyarakat. UMKM semakin terdorong masuk ekonomi ekosistem digital. Kemudian ada beberapa rekomendasi yang saya usulkan, yaitu yang pertama, terapkan omnichannel marketing. Yang kedua, maksimalkan video pendek seperti live short di YouTube, video short di TikTok, atau video short di Instagram itu untuk mengenalkan produk-produk kita. Kemudian live commerce baik di Shopee, Tokopedia ya, kemudian bisa juga melalui Instagram kalau followersnya banyak. Kemudian kita gunakan AI atau data analitik untuk memantau pemasaran kita udah efektif atau belum, memantau penjualan kita udah sampai mana gitu ya. Kemudian kita perlu membangun komunitas dan micro influencer untuk meningkatkan engagement dan juga meningkatkan produk kita lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian kita juga perlu membangun trust dan transparansi data sehingga kenyamanan oleh konsumen itu terjaga dengan baik. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.